silakan silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa kepada doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya siswa. Pada pagi hari ini kita akan membahas masalah SAU, sisa hasil usaha koperasi. Sisa hasil usaha koperasi itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. SAU adalah sisa hasil usaha koperasi, ya. Seperti pertemuan yang lalu, kita ini sudah sepakat bahwa kita adalah koperasi bebek-bebek Indonesia, ya. Mengapa koperasi bebek-bebek Indonesia? Karena fokus produknya adalah usaha bebek, ya. Ada yang menjadi peternak bebek, kemudian ada yang menjual telur asin bebek, kemudian ada yang menjual makanan bebek, dan ada yang menjual kuliner bebek. Jadi ini kalau digabung semuanya menjadi koperasi bebek-bebek Indonesia, ya. Untuk pembagian SAU dalam waktu 1 tahun, semua pendapatan atau revenue 1 tahun itu harus dikurangkan dulu dengan biaya operasional selama 1 tahun, kemudian diperhitungkan rekonsiliasi atau penyusutan, kemudian dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar oleh koperasi. Karena modal koperasi itu tidak semua berasal dari anggotanya. Kadang modal koperasi itu diperoleh dari lembaga keuangan lain atau pinjaman dari bank. Dan juga ada alokasi dana anggaran pemerintah melalui UMKM dan koperasi, ya. Oleh karena itu menimbulkan kewajiban yang harus dibayar atau dikembalikan dalam waktu sesegera mungkin. Kemudian ada juga pajak yang mesti harus dibayar oleh koperasi. Nah, pendapatan 1 tahun setelah dikurangi beberapa komponen yang saya sebutkan tadi, maka disebut sisa hasil usaha, ya. Kebetulan di sini sisa hasil usaha koperasi dalam 1 tahun kita buat 7 juta rupiah, ya. Kemudian terbagi menjadi 3 bagian, A, B, dan C. Yang pertama adalah jasa anggota, besarnya adalah 21,42%. Kemudian yang B, jasa penjualan 11,43%. Kemudian jasa pembelian 5,71%. Persentase ini dari mana? Diatur dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang ditetapkan selama 1 tahun, ya. 1 tahun anggaran koperasi. Nah, mari kita hitung 21,42% kali 7 juta, ya. Nah, ini ketemu berapa? Ketemu 1.500.000, ya. Kemudian jasa penjualan 11,43% kali 7 juta, ketemunya adalah 800.000. Ya. Kemudian yang terakhir 5
kali 7 juta, ketemunya berapa nak? Kita lihat. Ketemunya adalah 400.000 ya. 400.000. Baik. Nah, dengan demikian jasa anggotanya senilai 1,5 juta. Kemudian jasa penjualan 800.000 dan jasa pembelian 400.000. Secara kasuistis, misalnya diketahui simpanan anggota itu 250.000, kemudian total simpanan 10 juta, jasa modalnya 1.500.000. Bagaimana menghitung SHU anggota yang bernama Ani? SHU Ani sama dengan simpanan Ani nih ya, Ani per total simpanan ini kali jasa simpanan ya, simpanan. Kita masukkan simpanan Ani 250.000 ya, 250.000 dibagi dengan total simpanannya 10 juta ya, kali jasa modal 1.500.000. Oke. Hasilnya ketemunya sekitar 35.785,71 ya. Oke. Paham ini siswa sekalian? Paham? Paham. Selanjutnya yang kedua, diketahui penjualan anggota yang bernama Eko aja sini ya. Saya buat Eko ya. Eko. Penjualan Eko 500.000. Total penjualannya adalah 10 juta. Kemudian jasa penjualannya adalah 800.000 ya. Kita masukkan di sini rumusnya, penjualan Eko dibagi dengan total penjualan kali jasa penjualan ya benar. Kita masukkan angkanya, penjualan Eko 500.000 ya, dibagi dengan total penjualan 10 juta. Ini total penjualan pada koperasi kali 800.000. Ini adalah jasa koperasi. Ketemunya SHU-nya Eko ini adalah 40.000 ya, 40.000. Oke, yang kedua jelas untuk SHU-nya Eko adalah 40.000 ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, pembelian Anwar 100.000. Total pembelian 20 juta, jasa pembeliannya 400.000. Kita masukkan rumusnya adalah penjualan Anwar ya. Penjualan apa pembelian ini? Pembelian ya. Pembelian Anwar dibagi dengan total pembelian ya, kali jasa pembelian. Oke. Pembelian Anwarnya berapa? 100.000 dibagi dengan 20 juta ini total pembelian di koperasi, kali jasa pembeliannya 400.000. Nah, ini hasilnya
adalah Rp2.000 saja. Ya, ini hasil perhitungan baik dari jasa simpanan, kemudian jasa penjualan dan jasa pembelian. Ya, sisa prosentasenya adalah untuk dana cadangan untuk di revolve pada koperasi, ya, di revolve pada koperasi untuk diputar kembali supaya permodalan koperasi lebih meningkat, ya, lebih meningkat lagi. Kemudian di samping itu masih ada persentase lain, yaitu untuk dana sosial kemasyarakatan. Ini untuk membantu lingkungan koperasi supaya terangkat kesejahteraannya. Bagaimana koperasi bebek-bebek Indonesia? Sudah paham semuanya? Sudah. Untuk perhitungan SHU sudah jelas? Sudah. Oke. Kenapa? Kita lanjutkan. Bebek-bebek itu disebut binatang yang unik karena bebek-bebek itu adalah binatang yang tidak pernah sekolah seperti kalian. Tapi kadang-kadang lebih pintar bebek-bebek ketimbang kalian. Tapi kalian jangan marah loh ya kalau disebutkan demikian. Ya, marah apa enggak? Tidak. Kalian kalau upacara persiapan aja, kalau mau menyiapkan penghormatan sama persiapan itu dilatih bolak-balik ya. Apalagi baris berbaris. Kalau bebek-bebek itu sudah pintar sekali dalam baris berbaris ya. Siapa yang angon bebek itu? Namanya siapa? Sontoloyo. Istilah Jawa profesi angon bebek itu adalah sontoloyo. Kalian kalau disebut sontoloyo marah-marah apa enggak? Tidak. Ya, itu seringkali dijadikan olok-olokan ya bagi teman-teman kalian. Oh, sontoloyo kamu gitu ya. Padahal sontoloyo itu adalah salah satu profesi para angon bebek. Jadi kalian semua ini karena perempuan semua, namanya adalah Sontoloyowati ya. Sontoloyowati. Nah, bebek nggak pakai baris berbaris, suruh jajar sudah baris sendiri. Dua-dua ya nurut dua-dua ya. Baris tiga-tiga ya nurut tiga. Suruh susun formasi gabung dengan kelompok lain, arahkan bebek-bebek lain ya manut. Tapi setelah bubar dia suruh pisah, yang memisahkan kembali. Itu hebatnya bebek-bebek itu. Tanpa berlatih paskibraka dan baris berbaris, mereka sudah pintar baris sendiri. Kalau bebek dikatakan binatang yang jorok, tidak itu menurut saya. Karena cocor bebek, mohon maaf, cocor bebek itu bisa menyaring sendiri mana yang kotor, mana yang bersih. Dan bebek-bebek itu rajin mandi. Ya. Bebek adus sekali nyucui sabun wangi ya. Jadi setiap kali badannya kotor, bebek-bebek itu harus mandi kembali karena bebek merasa risih. Tapi masih dituduh juga katanya virus avian itu berasal dari bebek-bebek, padahal tidak dari bebek-bebek. Ketika itu para Sontoloyowati ini gelisah hatinya karena ada kebijakan keputusan publik dari pemerintah ya, bebek-bebek penimbul virus flu burung, maka semua bebek-bebek yang ada sekarang harus dimusnahkan semua, harus dibakar semua. Kasihan apa enggak ini? Kasihan, sehingga usahawan bebek jadi macet, telur asinnya tidak tersedia, ya, pakan bebeknya juga macet, kemudian usaha kuliner bebek juga macet waktu itu. Selang kemudian tidak sampai 3 bulan, virus itu hilang sendiri, pandemi itu, ya, tidak seperti virus COVID harus divaksin berapa kali kalian? 2, 3.
dan sampai 3 kan? Ya. Gurunya ini semua sudah disuntik 3 kali. Yang terakhir adalah suntikan booster ya, 3 kali. Tapi alhamdulillah untuk BP ini cuma 3 bulan waktu tahun 92, dan akhirnya para Sontoloyowati ini bisa usaha BP kembali. Ya alhamdulillah. BP itu suka pacaran oleh kelompok sendiri atau sama kelompok lain? Tidak, ternyata mohon maaf, BP itu lebih suka pada kelompok Sendiri. Tidak seperti Dewi-Dewi Indonesia bekerja menjadi TKW di luar negeri, kepinginnya dapat bule-bule asing. Ya? Banyak kan yang bikin konten di TikTok ya, itu adalah wanitanya Indonesia, lakinya adalah bule asing ya. Bebek tidak mau, bebek Indonesia tidak mau, Suka yang lokal ya. suka yang lokal saja ya, ya suka yang lokal saja ya. Nasionalisme NKRI harga mati ya, itu hebat itu bebek katimbang kalian ya. Tersinggung nggak? Enggak ya? Enggak tersinggung kan? Baik. Kemudian ada filosofi lain dari bebek-bebek ini, anak-anak sekalian. Bebek-bebek itu adalah pandai mengucapkan terima kasih. Kepada siapa? Kepada Sontoloyowati atas jeripayanya selama seharian harus meramut bebek ini ya. Kemana dia pergi harus ngikut di belakangnya, ngasih makan, kemudian menggendong apabila ada yang lemes ya. Lemes karena apa? Ya, karena menjelang bertelur ya, badannya jadi berat, jalannya jadi lembek, akhirnya minta digendong oleh Sontoloyowati. Nah itu akan terbayar kapan Sontoloyowati ini akan tertebus jeripayanya? Ada yang tahu? Belum. Tertebus jeripayanya di pagi hari. Tertebus jeripayanya di pagi hari. Ya. Hadiah istimewa yang diberikan oleh bebek-bebek Indonesia itu adalah memberikan telur-telurnya di pagi hari ya. 100% bebeknya bertelur semua. Senang apa Anda ini? Alhamdulillah. Dengan demikian upaya untuk merawat bebek itu sudah terpenuhi, hadiahnya di pagi hari. Ya. Baiklah siswa sekalian, kita lanjutkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, badan usaha yang namanya koperasi itu adalah badan usaha yang anggotanya adalah orang-orang atau orang per orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan usaha bersama atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Nah itu adalah pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 ya. Kemudian pada bab 7 pasal 41, modal koperasi itu dari mana saja? Modal koperasi itu berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman ya. Sekali lagi, modal sendiri dan modal pinjaman. Yang modal sendiri dari mana saja? Modal sendiri itu dari simpanan pokok anggota. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang pertama ketika menjadi anggota koperasi ya. Kemudian simpanan wajibnya adalah simpanan berkala, ditentukan 1 bulan sekali dan besarnya sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi ya. Kemudian ada juga dana cadangan dan dana hibah ya. Dana cadangan ini boleh dicadangkan sekian persen dari
revenue atau pendapatan koperasi selama 1 tahun, baik untuk modal revolve tadi itu dan juga untuk dana kesejahteraan sosial, ya. Dan juga bisa juga dibagi lagi ada dana pendidikan bagi pengurus dan anggota supaya pengetahuan perkoperasiannya bisa meningkat. Nah, yang kedua sumbernya adalah dari sumber lain. Dari mana sumber lain itu adalah dari koperasi-koperasi lain yang lebih besar, ya. Iya. Sinergi dengan koperasi lain yang lebih besar. Kemudian lembaga keuangan yang ada di tanah air. Kemudian dari alokasi dana penyisian dari koperasi dan juga anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui dana UMKM dan koperasi. Itulah sumber-sumber dana koperasi. Oke. Adalah Bapak akan jelaskan mengenai prinsip koperasi. Prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaannya bersifat sukarela. Keanggotaannya bersifat sukarela. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, ya, atas musyawarah dan mufakat, ya. Dan yang ketiga, SHU dilakukan secara adil atas jasa anggota yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal yang dikontribusikan pada koperasi, ya. Kemudian yang kelima, asas dan prinsipnya adalah kemandirian, ya, karena mengutamakan kemampuan sendiri berdiri di atas kaki sendiri. Contohnya banyak koperasi yang telah berhasil seperti Kopsai Malang itu berhasil untuk menjadi koperasi yang mandiri. Jadi keenam, ada pendidikan perkoperasian dilatih di Balai Latihan Perkoperasian, ya. Itu didanai oleh koperasi yang berdasarkan kesepakatan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, ya. Oke, diperlihatkan teman-temannya. Yang 7, ya, ada kerjasama antar koperasi, baik koperasi primer ke koperasi sekunder ke tersier, ya. Kemudian apa kelebihan koperasi ini? Yang pertama, kegiatan lebih mementingkan dan fokus pada anggota untuk kepentingan anggota, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi anggota koperasi tidak ada unsur paksaan, sama sekali tidak ada unsur paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Siapa saja boleh masuk secara sukarela masuk menjadi anggota koperasi. Syaratnya harus tadi menyimpan simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan yang ketiga, SHU itu sama dengan jasa anggota masing-masing, ya. SHU itu adalah jasa anggota masing-masing. Dan semuanya dilakukan secara terbuka dan transparan. Ingat, dalam koperasi itu ada kepengurusan koperasi. Minimal itu ganjil, bisa 5, ya. Pengurus koperasi itu ada yang ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 anggota. Untuk koperasi juga ada badan independen yang mengawasi. Siapa itu? Adalah badan pengawas. Anggotanya bisa 2 atau 3 orang, ya. Inilah yang secara independen mengawasi jalannya koperasi supaya berjalan sesuai dengan rel yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, ya. Oke. Di Indonesia ini diawali oleh salah seorang tokoh, yaitu Insinyur Muhammad
Hatta ya. Dia adalah proklamator kita, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Pernah kuliah di Eropa, beliau berkuliah di Skandinavia, ya di Eropa sana. Kemudian di Skandinavia itu adalah kebetulan kooperasinya sangat berkembang bagus ya di negara itu, dan ini akhirnya dibawa ke Indonesia. Ya. Di Indonesia dikembangkan oleh beliau sesuai dengan ya fundamental ya asas dasarnya, yaitu asas koperasi adalah Pancasila dan asas konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ya, sebagaimana saya sebutkan tadi. Jeripaya Pak Insinyur Muhammad Hatta ini akhirnya koperasi di Indonesia sampai sekarang ini bisa berkembang dengan baik untuk berdampingan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, ya, dan ada juga badan usaha yang namanya koperasi. Jadi koperasi ini bukan perkumpulan saja, tapi sudah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha koperasi yang dilandaskan kegiatannya atas prinsip koperasi, asas kekeluargaan dan usaha bersama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan koperasi ini bisa berkembang terus, anak-anak sekalian, dan kalian berkembang menjadi koperasi bebek Indonesia. Mudah-mudahan berhasil semua, saling kerjasama kalau sudah lulus membentuk koperasi bebek Indonesia. Itulah yang bisa Bapak berikan pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum.